Waalaikumsalam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sehat semuanya? Sehat. Ya, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Pagi tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya? Sudah ya? Oke, kalau sudah berarti kalian sudah menghayati dan juga sudah menghargai jasa para pahlawan. Mereka sudah berjuang, kita sekarang tinggal mengharumkannya lagi gitu ya. Baiklah, pertemuan kemarin kalian belajar tentang apa? Fluida apa itu? Fluida dinamis. Fluida dinamis itu fluida yang seperti apa toh? Fluida yang bergerak. Ya benar kata Siva. Fluida yang bergerak atau fluida yang mengalir gitu ya. Fluida yang mengalir. Nah, kemarin kita belajar tentang fluida dinamis. Sekarang kita masuk ke KD baru, yaitu tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Baiklah, pada KD ini kita akan menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Ini untuk kompetensi pengetahuan kita. Sedangkan untuk keterampilannya, merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor beserta presentasi hasil percobaan. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan. Kemudian setelah percobaan kita akan presentasi nanti ya, kita gantian. Oke. Namun sebelum kita jauh berbicara tentang suhu dan kalor, Ibu ingin mengajak kalian untuk nonton sebentar. Kita nonton dulu ya. Udah siap untuk nonton? Siap. Oke. Apa yang biasa kamu lakukan? Oh, dimasak dulu pertama, masak kentang. Pakai tangan nggak pakai? Oh enggak, dia pakai tangan. Pakai tangan. Ini panas. Sebentar. Kenapa si aduk ini tadi seperti terkejut-kejut gitu ya? Tangannya jadi keriting-keriting. Kenapa kira-kira? Panas. Yakin? Dari mana kalian tahu kalau itu panas? Ada asapnya. Oke, jadi asap jadi indikator gitu ya. Apakah kalian yakin hanya dengan memegang kemudian ada asapnya terus kita kayak gini-gini itu kita bilang panas? Enggak. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa itu panas? Ada kalornya gitu ya. Boleh bisa kita simpan ada kalornya. Kemudian kalor ataupun panas itu biasanya ada hubungannya dengan suhu gitu ya. Iya, nah sekarang Ibu ajak kalian untuk menonton video yang kedua. Ini saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh kepada Ibu, kurang lebih waktunya 5 menit. Tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan Ibu saat ini. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, kalau seperti itu saya persiapkan peralatannya terlebih dahulu ya. Saya sudah selesai melakukan pengukuran suhu ya. Suhunya diperoleh yaitu 37 derajat Celcius. Oke, apa kata-kata terakhir dari Ibu perawat ini tadi? 37 derajat Celcius. Oke, boleh dicatat 37 derajat Celcius. Berarti ada hubungan ya antara video yang pertama tadi dengan video yang kedua yang barusan kalian lihat. Iya kan? Kalau tadi si aduk itu tiba-tiba megang kentang yang sudah dimasak tadi kalau nggak salah ya. Nah itu kemudian dia tiba-tiba merasa kepanasan kata kalian. Kemudian di video yang kedua ini ada seorang perawat yang sedang memeriksa pasien dengan menggunakan apa tadi? Termometer. Berarti kalau kita sedang demam,
kalau kita sedang demam. Itu yang biasa kita bilang apa? Panas. Panas. Panasnya berapa? Dibilanglah tadi 37 derajat Celcius. Apakah itu benar? Benar. Oke, untuk membuktikannya kenapa kita lakukan percobaan. Kita praktikum untuk membuktikan. Baiklah, berarti kita bisa merumuskan permasalahan yang pertama. Coba, yang pertama apa yang pengen kalian tanya dengan seputar materi ataupun video yang sudah kita tonton tadi? Tadi Ibu sudah nanya, apakah sama antara suhu dengan kalor? Beda ya? Oke, boleh. Apakah sama makna suhu dan kalor? Jawaban kalian beda ya? Oke, kita simpan, nanti kita buktikan. Kemudian yang kedua, alat ukur apa yang bisa digunakan untuk mengukur suhu? Apa kira-kira? Termometer. Boleh kita simpan dulu. Nanti kita buktikan. Cukup ya? Boleh. Kalau cukup kita simpan terlebih dahulu. Kemudian sekarang silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing untuk membuktikan hipotesis dan rumusan kalian. Baiklah, masing-masing ketua kelompok silakan buat LHS-nya dengan Ibu. Ayo, kelompok. Nah, silakan dibuka dulu LHS-nya. Kemudian cek alat dan bahan. Alat dan bahan. Lanjut di halaman selanjutnya. Di meja wastafel sebelah kiri Ibu itu udah Ibu siapkan alat dan bahannya. Boleh perwakilan kelompoknya untuk mengambil satu paket. 40. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Oke, yang sudah dapat paket ini sudah air hangat dan air dingin. Oke, silakan kembali ke kelompoknya dikerjakan. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan alat dan bahan? Sudah? Kalau sudah, boleh langsung dibuka LKPD-nya. Silahkan dibaca langkah kerjanya. LKPD ya, untuk modul ajarnya itu nanti digunakan untuk analisis datanya. Silahkan kalian bekerja sama, harus aktif ya masing-masing kelompok, karena ini nanti bakalan Ibu nilai mana yang aktif, mana yang nggak aktif. Kalau ada teman di kelompoknya yang nggak aktif, kasih tanda di namanya, bakalan dapat punishment dari Ibu. Mungkin ya, oke, di situ ada ya tabel hasil pengamatannya ya. Ini. Oke, semuanya sudah mencoba. Sudah mencolokkan kedua jari telunjuknya? Sudah. Kalau sudah, langsung diisikan di tabel hasil pengamatan. Di ini ada poin F, tabel hasil pengamatan kelas A. Yang dirasakan jari telunjuk tadi apa? Apakah panas? Apakah dingin? Sudah siap untuk presentasi dan menanggapi? Sudah? Sudah. Nah, sepertinya ini semuanya pada tegang. Dia nggak tegang, Ibu ajak kalian goyang-goyang terlebih dahulu. 11 MIPA 1? Yes, mantap. SMA 90 Utara? Mantul. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk presentasi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciawati, perwakilan dari kelompok 1. Bahwa ternyata kalor atau panas memengaruhi suhu suatu benda, dan alat ukur suhu yang pasti adalah termometer, bukan kulit manusia. Jadi kalor dan suhu itu berbeda tetapi saling memengaruhi. Oke, silakan kelompok 3 berikan tanggapan. Yo, silakan. Bisa dikurangi kesimpulan. Oke, kesimpulannya nak.
bahwa ternyata kalor atau panas memengaruhi suhu suatu benda dan alat ukur suhu yang pasti adalah termometer, bukan kulit manusia. Jadi kalor dan suhu itu berbeda tetapi saling memengaruhi. Nah, tuh, itu yang bisa disimpulkan dari kelompok 1. Jadi suhu itu berbeda dengan kalor, tapi mereka saling mempengaruhi. Nah, itu kesimpulan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 3? Apakah udah jelas? Jelas? Oke, kalau jelas boleh ditutup. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita cukupkan 2 kelompok dulu yang presentasi ya. Besok pagi kita lanjutkan presentasinya. Gitu ya. Jadi, untuk hari ini kita bisa mengambil kesimpulan sesuai nggak dengan hasil analisis kalian tadi, bahwasanya antara suhu dan kalor itu berbeda gitu ya. Nah, sekarang 3 ini dulu yang kita simpan untuk hari ini. Suhu. Apa itu pengertian suhu? Jadinya makna suhu itu apa? Nah, di termometer kalian sudah membuktikan gitu ya, bahwasanya yang namanya suhu itu harus ada. Oh, sekian derajat. Kayak tadi yang hangat itu 40 derajat Celcius. Jangan lupa Celciusnya. Ya. Jadi, benar enggak tadi bahwa tangan itu bisa digunakan untuk mengukur suhu? Tidak ya. Jadi tangan atau indera peraba atau kulit manusia, kulit kita itu hanya bisa merasakan. Kalau ukur suhu ya harus menggunakan termometer itu tadi. Pengukuran suhu harus menggunakan termometer. Kemudian jenis-jenis termometer itu tadi udah ada ya di bahan ajar kalian ya. Di sana sudah ada. Ada termometer apa aja? Oke. Ada termometer apa aja? Termometer di metal. Oke, ini untuk pengertiannya, kemudian kegunaannya itu sudah ada di bahan aja. Nanti dibaca dan diulas lagi di rumah, siapa tahu besok siang kita ada kuis. Tadi kalian juga sudah melihat, sudah mencari referensi. Ada batas atas, ada batas bawah untuk menentukan skala termometer. Tadi skalanya apa aja yang udah kalian analisis? Kelvin. Oke, untuk Celcius itu skala pembandingnya berapa tadi? 5. Reamus 4. Fahrenheit 9. Kelvin 5. Oke, tapi untuk Fahrenheit dan Kelvin ini ada tanda kutipnya. Kalau Fahrenheit ke Fahrenheit itu kita tambah 32. Kalau dari Fahrenheit kita kurangkan 32. Begitu juga untuk ya Kelvin. Kalau menuju Kelvin diapakan? Iya, ditambah 273. Kalau dari Kelvin dikurang 273. Iya, dikurang 273. Oke, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Hari ini kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Ibu lihat tadi. Baiklah. Untuk hari ini ibu cukupkan sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.